إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين خصوصا إلى مصنف كتاب نصائح العباد الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنثني والشيخ ابن الحج الأشرفاني نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk mengkaji kitab Syarah Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Nah, kita niki hambanya Allah, maka kita perlu diingatkan, perlu dinasihati. Nasihat-nasihat ini berupa ilmu, diantaranya adalah ilmu. Tapi tidak semua orang ketika mendapatkan ilmu niku mudah untuk memanfaatkannya. Banyak yang tidak memanfaatkan ilmu. Di antaranya, ya, ini kulo sedih sebenarnya. Ya, beberapa hari ini dapat kabar di Pasuruan enten makamnya para habaib, para ulama dihancurkan karena faktornya kebencian. Cuma mengatasnamakan dalil ini wis. Niku asli ini ngerti, itu semuanya berdasarkan kebencian. Jadi ilmu ini sebenarnya ada, tapi tidak bermanfaat karena dikalahkan oleh kebencian. Nah, kita niku perlu dinasehati. Jadi ngaji niki ya menasehati diri sendiri. Jadi ketika kita membaca makalah-makalahnya ulama, hadis Nabi, itu diniatkan untuk mengkoreksi diri sendiri. Niku paling utama. Jangan diniatkan untuk menilai orang lain. Pun kita sampai halaman kelima, masih bab kedua, makalah kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-maqalah al-khamisah. Makalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu.
Sahabat Utsman ini salah satu di antara sahabat yang utama. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau juga adalah mantunya Kanjeng Nabi. Tapi beliau meninggal dibunuh. Ya. Di demo. Rumahnya beliau dikepung. Sampai beberapa hari. Akhirnya ketika beliau habis sholat baca Quran, ada yang pemberontak niku yang sempat masuk, akhirnya dibunuh. Nah niku loh. Karena ada beberapa konflik. Nah ini gimana ya? Ini sahabat apa kita ini perlu banget ngaji nih. Beliau dawuh, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Mentingno dunya niku zulmah. Itu kegelapan fil qalbi, di dalam hati. Wa hammul akhirati, dan mementingkan akhirat iku nurun, itu cahaya fil qalbi, di dalam hati. Ai tegese maksudnya al-huznu, susah, fil umuril muta'alliqati bid dunya, susah dengan perkara-perkara yang terkait dengan dunia. Ya. Sara mudliman fil qalbi, maka hal itu menjadikan peteng, gelap di dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah, adapun susah dengan perkara-perkara yang terkait dengan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, hal itu menjadi cahaya terang benderang di dalam hati. Dengan kata lain, ini bukan berarti dunia itu tidak penting. Dunia niku sangat amat penting sekali. Bahkan dunia niki, saya sering menjelaskan, niki adalah tempat untuk kita mencari bekal. Jadi kalau nggak ada dunia, ya kita juga susah nanti di akhirat. Nah, yang tidak disukai, yang tidak bagus adalah dia mementingkan sedemikian rupa sehingga akhiratnya kalah. Akhiratnya kalah. Padahal dunia niki Pak, coba bayangkan. Di dunia niki kita paling lama berapa tahun sih? Paling 70 tahun, 80 tahun. Rata-rata kan segitu. Kita balik guys, umur taruhlah 15. Ya, jadi 80 dipotong 15 sudah tinggal berapa? 65-an. 65 tahun. Kehidupan kita di dunia 65 tahun. Begitu habis di dunia, di akhirat selamanya. Artinya apa? Dunia ini menjadi sangat amat tidak penting sekali. Loh, kok kehidupan di dunia ini sampai kita tertipu? Ya, ada hal-hal yang duniawi ya, kita tertipu, akhirnya dimasukkan ke dalam hati. Ya, punya rumah niku penting, punya uang niku penting dan sebagainya. Tetapi jangan sampai segala sesuatu niku habis untuk hal tersebut. Nah, sebab itu pinter-pinter pasang niat. Misalkan ya cari uang untuk makan keluarga, diniatkan itu untuk kehidupan akhirat. Saya nyari nafkah, ya ini untuk supaya anak istri saya bisa sekolah, bisa makan, bisa ibadah. Lalu itu tadinya perkara dunia, akhirnya menjadi perkara akhirat. Nah ini dan lain sebagainya. Jadi pinter-pinter kita niat. Jadi jangan sampai tertipu. Nah kalau kita mementingkan dunia terus akhiratnya lali, nah niki katanya Sayyidina Utsman itu di hati gelap. Kalau kita berpikir tentang akhirat, di hati terang. Nah niki pesennya guru saya Kiai Husain Rifai almarhum. Ya, kata beliau apa? Jangan mengejar bayangan, karena kamu tidak akan mendapatinya.
tapi kejarlah cahaya, maka bayangan akan mengikutimu. Ono bayangan mau ngarep sampean kejar bayangan sampean dhewe. Sampean lari dia kok lari, gak entuk-entuk. Tapi coba sampean ke cahaya, bayangan yang justru mengikuti kita. Niku. Jadi dunia niku penting tapi jangan sampai tertipu. Yang tidak baik niku ya nikunya tertipunya niku akhirnya dia lebih cinta urusan duniawi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia akbar hammina, perhatian terbesar kami, wa la mablagha ilmina, dan juga jangan jadikan sumber pengetahuan kami. Jadi hal-hal yang terkait dunia jangan. Jadi seperti dawuhnya Kanjeng Nabi ini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lek wayane kerjalah kamu ya seolah-olah kamu hidup selamanya di dunia. Artinya apa? Sing semangat kerja gak semangat. Tapi niku tadi nanti niate kerjane gaya apa? Dan kamu beribadah ka'annaka tamutu ghadan. Ibadahlah kamu seolah-olah besok kamu mati. Nah, coba kalau kita ngerti besok mati ya, apa yang kita lakukan? Semacam-macam guys. Ibadah, tahajud, wiridan, sedekah, sak-ake ini. Saking khusyuke. Jadi dunia ini pendek banget, Pak. Eman kalau yang pendek ini kita habiskan untuk urusan dunia. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang keenam. An Ali radhiyallahu an. Dari sahabat Ali, semoga Allah meridhai, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Sayyidina Ali niki nggih termasuk sahabat utamanya Kanjeng Nabi, juga sekaligus mantune Kanjeng Nabi. Dari Sayyidina Ali inilah keturunannya Rasulullah sampai sekarang berlangsung. Beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah. Dari beliau yang sampai sekarang ada nggih turunannya Imam Hasan dan Imam Husain. Adapun sebutan Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah. Niku enten beberapa versi. Kalau sahabat yang lain kan radhiyallahu an. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa konon niki? Ada beberapa versi, tapi yang saya ingat niku beliau niku tidak pernah menghadapkan wajahnya ke kelaminnya. Gitu. Katanya semacam itu. Jadi gak pernah berhadapan, wajahnya itu tidak pernah menghadap ke kelaminnya gitu. Kata beliau, man kana fi talabil ilmi, man utawi sapane wong kana akan ono sapa man fi talabil ilmi niku ing dalem nuntut ilmu. Gampangane cek gampang ya, mudah-mudahan sekaligus niku doa. Ya kita tadi lak ngaji sih. Talabul ilmi niki. Mangkan fi talabil ilmi, sapa wong sing ing dalem nuntut ilmu, kanat al jannatu fi talabihi. Kanat iku ana apa al jannatu swarga fi talabihi ing dalem pencariannya. Siapa orang yang dalam keadaan mencari ilmu, sebenarnya dia itu sedang mencari surga. Ya sama seperti sering kula ngomong napa dawuhne Kanjeng Nabi, napa sapa wong man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong sing suluk melaku ngelewati jalan, man salaka tariqan, ngelewati jalan, ngelewati tok nih, yaltamisu bihi ilman, yang iltimas terkait dengan ilmu, golek ilmu misalkan, sahalallahu lahu,
maka Allah akan memudahkan dia. Jadi Allah sendiri yang turun tangan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Arab nyasar niku lho, digampangna sama Allah, cek gak nyasar. Nah niku wong sing nuntut ilmu. Jadi kalau dikaitkan dengan hal ini, kata dawuhe Sayyidina Ali, wong sing nuntut ilmu hakikate niku golek surga. Jadi ilmu niku Google Maps menuju surga. Jadi kita ngerti dengan ilmu itu ngerti apa sing belokno neraka, belokno surga itu ngerti. Lek ilmune digawe, lek ilmune manfaat. Yang parah niku ya ilmu tapi gawe ngebodohi orang. Wa man kana fi talabil ma'siyah, waman lan sapa wong kana kang ana sapa wong niku fitolabil maksiyah niku ing dalem goleki maksiat kanat moko ana apa annar neraka iku fitolabihi ing dalem pencariane man. Kalau orang sibuk mencari maksiat, tuku pulsa, buka HP, main slot, misalnya ini akeh. Bahkan saya pernah dengar nih jarene udah wong kene wong Sidoarjo. Tahlilan nih buka HP tibane main slot. Wong ana sing model koyo ngono iku. Nah iku tolabul maksiat niku. Main slot, main judi. Sakniki lak maksiat. Dulu orang kalau mau maksiat niku Pak, wedi. Mikir carane ya apa. Ya, mau main judi nih sakniki boten. Semuanya ada di tangan. Mau apa saja di tangan ada. Nah kayak gitu, seumpama gak dikawal sama ilmu lah bahaya. Nah orang yang mencari maksiat kanat annar fi talabihi, hakikatnya dia itu sedang mencari neraka. Ai tegese man istaghana fil ilmi nafi'. Barang siapa yang sibuk dalam ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil baligh al-aqil, yang tidak bisa bagi seorang balik yang berakal, jahluhu membodohi ilmu. Dia sibuk mencari ilmu manfaat, dia sibuk belajar, dia sibuk untuk majelis melu dan sebagainya. Kemudian dia berupaya, ya sibuk berupaya untuk memanfaatkan ilmu tersebut, sehingga orang yang balik ataupun orang yang akil ini tidak bisa tidak bodoh dengan karena adanya ilmu tersebut. Kana fil haqiqati taliban lil jannah waliridallahi ta'ala. Hakikatnya dia itu sedang mencari surga dan mencari ridhonya Allah. Ini kula hakikate. Jadi ya menyempatkan diri ya kita, jadi sekali lagi kita niki bersyukur digerakkan oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang menyempatkan diri untuk ngaji walaupun sedikit ya. Cek ngerti, gak ngerti makin bodoh, gak ngerti, akhirnya jalannya surga gak ngerti. Wa man kana muridan lil ma'siyah, dan barang siapa yang ingin maksiat kana fil haqiqah taliban linnar, maka hakikatnya dia sedang mencari neraka, wali sukhtillahi ta'ala, dan mencari murkanya Allah Ta'ala. Ini kalau wong lek maksiat. Wal maqalah as-sabi'ah, wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ma'asallahu karimun, ma'asa tidaklah bermaksiat Allah kepada Allah. Siapa? Karimun, orang yang mulia. Orang yang mulia itu tidak bermaksiat kepada Allah. Ai tegese hamidul fi'al, perilakunya terpuji. Ya, jadi orang yang perilakunya terpuji dia akan menghindari maksiat. Wa huwa, yaitu orang, wa huwa man, yaitu orang yang yukrimu nafsahu, dia memuliakan dirinya sendiri. Bittaqwa, memuliakan dengan ketakwaan.
wabil ihtirasi anil ma'asi, dan dia menjaga dari maksiat. Jadi dirinya sendiri itu dihargai, badannya, jiwanya, ruhnya ini dihargai. Ojo sampai awakku ini dibuat untuk maksiat. Maka dia memuliakan dirinya dengan cara apa? Dengan cara takwa, menjauhi perilaku yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala yang diperintah oleh Allah. Wabil ihtirasin an ma'asi, dan menjaga tubuhnya supaya tidak melakukan maksiat. Jadi badan kita ini mahal. Maka orang yang mulia tidak akan menghiasi badannya dengan maksiat kepada Allah. Wala atharud dunya, dan juga tidak mengutamakan dunia. Ai la qaddamaha wala fadlaha, yaitu mengutamakan dunia atau mendahulukan, memfadlkan, mengutamakan dunia. Alal akhirah, dibandingkan akhirat. Hakimun, orang yang bijak. Orang bijak tidak akan mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Siapa itu hakimun? Orang yang bijak. Ai tegese musibun, orang baik, orang benar, fi af'alihi, di dalam perilakunya. Wahwa, dan dia adalah man, orang yamna'u nafsahu, orang yang menahan dirinya, min mukhalafati aqlihi salim, menahan dirinya dari hal-hal yang berbeda dari akal yang sehat. Saya kira wakeh. Ya apalagi pas mari lebaran, saya kadang lihat berita nih, aneh-aneh. Coba minum-minuman keras niku lak ngerusak otak sih, ngerusak akal. Orang kalau mabuk niku ngerusak akal. Dan dia tidak, malah kadang itu ada dioplos pakai autan. Wah, nek sing koyo ngono iku, Pak. Sampeyan cek no berita lah ono sih. Jadi minum-minuman keras wis ngerusak otak, dicampur autan, lah goblok. Loh, wis koyo ngono diminum. Nah iki lho, jadi orang yang bijak itu adalah mayyamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Orang yang menahan jiwanya, dirinya dari hal-hal yang berlawanan dengan akal yang sehat. Nah, dari akalnya, wis ngerti gak bener dilakoni, akhirnya mati, ya gitu kan. Akhirnya ngerusak. Kok ana wong critane main slot usuge ora ana. Wis ngerti kabeh, sampean pakai teori opo ae, gak ana. Tapi sing nglakoni ya ora. Nah niku jadi berlainan, berbeda, berlawanan dengan akal yang sehat. Nah sudah tahu gak benar, ya udah dilakoni. Nah nikulah hakimun, orang yang bijak. Wal maqalatu tsaminah, maqalah yang ke-8, anil A'mash, dari Imam Al-A'mash. Ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, orang Kufah. Niki tabi'in nggih, sanes sahabat radhiyallahu an. Al-A'mash niku gurunya Imam Malik. Salah satu gurunya Imam Malik. Kata beliau, "Mangkana ra'su malihi at-taqwa." Man utawi sapane wong kana kang ana sapa wong ra'su malihi, napa ngerti niki, pokok dari hartanya ya, itu adalah at-taqwa, ketakwaan. Kalat, maka kaku apa al-alsun, lisan-lisan, an wasfi ribhidinihi, lisan-lisannya akan kaku ya, lemes, kaku bukan lemes ya. Dari an wasfi, saking nyifati rabhidinihi, keuntungan agamanya. Siapa orang yang ketakwaannya itu adalah modal kekayaannya, maka lisannya niki akan kaku dari menyebutkan keuntungan agama-agamanya. Artinya apa? Saking akeh.
Ya, kalau hartanya niku dibangun dari ketakwaan, dia betul-betul menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sehingga dia punya harta yang dimiliki niku lahir dari ketakwaan, maka keuntungan agamanya niki kalau disebut sama lisan nggak bisa, saking banyaknya. Wa man kana ra'su ma'lihi ad-dunya, dan barang siapa yang harta pokoknya adalah ad-dunya, dunia, kalat al-alsun, maka lisan-lisan itu akan kaku an wasfi khusrani dinihi, dari mensifati kerugian agamanya. Ya, artinya apa? Akeh rugine dalam hal beragama, dia akan banyak ruginya. Wal maknanya adalah man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Biimtithali awamirillahi ta'ala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu al ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat, bi anna ussisa af'alahu bimuwafaqati syar'i, dan dia membangun af'alahu, apa yang dilakukan sama dia, bimuwafaqati syar'i, dengan pertimbangan syariat, falahu hasanatun katsiratun, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat amat banyak sekali. Kalau dia takwa dan segala yang dilakukan ini diukur pakai syariat, ini benar enggak sesuai syariat. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut, falahu hasanatun katsirah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat amat banyak sekali. Wala tuhsah, dan enggak bisa dihitung. Ya tadi ini lidahnya kaku. Saking menyebutkan keuntungan agama sangat banyak sekali. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati li syar'i, dan barang siapa yang berpegang teguh ala umur, atas perkara-perkara mukhalafati li syar'i, yang berlawanan dengan syariat, ya. Wis ngerti ini enggak sesuai dengan syariat, wis ngerti maksiat dikerjakno terus, dan dia berpegang teguh dengan hal tersebut, kekayaannya dari hal-hal yang maksiat, falahu sayyi'atun katsirah, maka bagi dia adalah kejelekan yang sangat banyak sekali. Ajazat al-alsun an dzikri dzalika bil adad, lidah menjadi lemes, menjadi tak berdaya, an dzikri dzalika bil adad, untuk menyebutkan hal tersebut bil adadi, kelawan wilangani. Jadi untuk menyebutkan kejelekannya niku, lidah niku gak iso, saking akeh. Ya niku. Wal maqalah at-tasi'ah, maqalah yang ke-9, an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan ats-Tsauri, wa huwa syaikhul Imam Malik, dan Sufyan Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik. Oh tadi kalau Al-A'mas tadi niku muridnya sahabat Anas bin Malik. Kalau Sufyan ats-Tsauri niku gurunya Imam Malik. Imam Malik itu pendiri mazhab Malik ini. Dua guru, Sufyan ats-Tsauri, alim, mujtahid. Ya, jadi sebenarnya madhab niku enten banyak madhab itu. Di antaranya adalah madhabnya Sufyan ats-Tsauri. Nah, cuma perkembangan zaman, kitab-kitab beliau ini tidak banyak menjawab banyak pertanyaan. Murid-muridnya ya wis entek. Yang banyak ya 4 niki, Imam Malik, Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, sehingga sampai sekarang bertahan. Di luar 4 ini banyak. Ya, di antaranya Imam Sufyan ats-Tsauri, ada juga Imam Adz-Dzahiri, Dawud Adz-Dzahiri. Nah, beliau niki Imam Sufyan ats-Tsauri Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatun,
yang bersumber an syahwatin dari syahwat, maksiat yang asalnya itu dari syahwat, keinginan. Ai syahwat itu maksudnya adalah istiyaqun nafsi ila syai'in, yaitu kemauannya jiwa terhadap sesuatu. Aku pengen iki rek, aku pengen itu namanya syahwat. Padahal itu maksiat kok dilakoni. Kan ada keinginan yang baik, ada keinginan yang jelek. Ada maksiat yang terlahir sumbernya adalah dari syahwat, keinginan melakukan sesuatu. Fa innahu, maka sesungguhnya hune kembali ke mundi oleh maksiat fa innaha kullun ya. Fa innahu, maka sesungguhnya semua maksiat tersebut iku yurja, masih bisa diharapkan ghufranaha, pengampunan maksiat tersebut, ay al maksiat, pengampunannya maksiat. Setiap maksiat yang dilakukan, tapi maksiatnya ini sumbernya adalah dari syahwat. Syahwat itu keinginan jiwa terhadap sesuatu, itu masih bisa diharapkan diampuni. Aman. Ya gak aman, maksudnya masih ada peluang. Ini mau. Tetapi kullu maksiatin, setiap maksiat nasya'at an kibrin, yang sumbernya adalah dari sombong. Ai maksudnya da'wal fadlah, dia mendakwahkan keutamaan ya. Jadi dia ngelakoni maksiat, tapi maksiatnya ini bukan dari keinginan, karena dari sifat sombong. Alah aku ya ngono iso, cuma ngombe ngono tok aku ya iso. Nah, itu kan sombong kan. Malah begal ngono tok ae kok aku iso. Nah, dari kayak gitu. Bukan dari keinginan. Fa innahu la yurja ghufranaha. Maka tidak ada harapan untuk dimaafkan. Ya, tidak la yurja, tidak diharapkan, tidak ada harapan ghufranaha, pengampunan maksiat tersebut. Ya, jadi hati-hati sampai nglakoni maksiat iki lho. Yang kita ini kan mahlul khata' kan, tukang bikin salah. Ngelakoni maksiat. Nah, maksiat ini lahirnya dari apa? Kadang kita niku lek menghukumi orang lain gampang. Tapi menghukumi yang terkait dengan diri kita sendiri itu angel. Akhirnya nanti terjerumus sama keinginan. Kenapa? Li'anna maksiata iblis. Karena kemaksiatannya iblis itu sih enggak mau hormat kepada Nabi Adam. Kana aslaha ay al maksiat minal kibri. Maksiatnya iblis itu asalnya adalah maksiat yang terlahir dari kibr, dari kesombongan. Dia tidak nurut kepada Allah. Kenapa? Karena sombong. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Dia mengira dia lebih baik dari sayyidina Adam. Wa li anna zillata sayyidina Adam, adapun tergelincirnya sayyidina Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam kan juga maksiat tuh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wis dipesan nih Gusti Allah. Kamu Nabi Adam dan istrimu, la taqraba, janganlah kamu mendekati hadhihi syajarah, pohon yang ini. Dipangan. Tapi dia memakan gara-gara apa? Nah, kana asluha minasyahwah. Asal dari maksiatnya tersebut adalah terlahir dari syahwat, dari keinginan. Bisa babi istiyakihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwah al-munha anha. Karena sebab istiyakihi, kemauannya dia, ila dzauqi thamrati syajarati syahwah, untuk ngicipi buah pohon syahwat al-munha yang dilarang anha darinya. Nah, jadi karena keinginan, gak ada motivasi lain. Nabi Adam, kamu jangan mendekati pohon ini ya. Kepengin.
Ya, dibisi-bisi nanti kamu kan kayak gini, bukan karena sombong. Dia ngerti lah itu salah. Nah, kalau yang semacam ini masih ada kemungkinan untuk dimaafkan. Tapi kalau karena sombong, maksiat, nah ini hati-hati nih. Dia maksiat karena merasa aku ya iso. Kemudian dia melakukan maksiat. Ya. Kesombongan itu ya termasuk di antaranya kesombongan adalah tidak mau menolak tidak menerima kebenaran. Wis ngerti ku salah dilakoni. Niku jenenge sombong. Nah, kalau maksiat yang dilakukan karena hal tersebut wis ngerti salah kok dilakoni. Alah, wong dosane cuma ngono tok kok sithik tok engko lek istighfar lek mari. Ha iku sombong iku berarti. Alang kok tobatin kok ae lah umurku jek sak ngene engko lek wis rada tuwek aku tak tobat. Ada perasaan kayak gitu. Sombong itu. Koyok-koyok uripe cek dawa. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran. Wis ngerti salah dilakoni. Nah, yang kayak gini nih rawan untuk tidak dimaafkan. Jadi kita lihat-lihat nih maksiat. Ya kita niki Pak, makhluk sing pasti ngelakoni kesalahan. Nah, tapi ngelakoni kesalahan ya dikira-kira. Bahkan banyak orang ya yang dulu kita kaji niki niatnya adalah brandingnya nahi mungkar. Tapi sebenarnya dia punya isu politis. Gak kepingin desa ini dan sebagainya. Akhirnya dia mengatasnamakan nahi mungkar. Nah, sing koyo ngono sama juga kesombongan. Kalau maksiatnya atau kesalahannya dilakukan terlahir dari kesombongan yaitu menolak kebenaran, la yurja ya ghufranaha, maka tidak diharapkan diampuni atas dosa-dosa tersebut. Wal maqalah al-ashirah, maqalah yang ke-10. An ba'diz zuhad, dari sebagian orang-orang yang ahli zuhud. Zuhud niku orang sing ora kedunyan. Ya, tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia. Dunianya cuma di tangan, gak sampai no hati. Apa kata mereka? Siapa orang yang az-zuhad tadi itu zuhud? Wahum alladzina ihtaqarud dunya walam yubalu biha. Mereka adalah orang-orang yang menghinakan dunia. Alah, dunia remeh kok. Dikasih kehidupan ujian dunia kayak gini, alah remeh dunia. Walam yubalu biha. Ya, dia tidak dia tidak cinta dunia. Bal akhadu minha qadra daruratihim. Mereka adalah orang-orang yang mengambil kehidupan dunia sekedar sekedar kebutuhannya tok. Nah, itu sing dimaksud orang-orang zuhud. Apa kata mereka? Man adznaba dzanban. Siapa orang yang melakukan suatu dosa, ai tahammaluhu, yaitu orang yang membawanya, ya sing nglakoni dosa. Sapa wong sing nglakoni dosa, wa huwa yadhak, dan dia sambil tertawa. Karena kayak wong sing koyo ngene ngerti dosa terus dia berbangga dengan dosa-dosanya. Ai maksudnya adalah walhal, keadaannya adalah annahu yafrahu bitahmilihi, dia bahagia membawa dosa tersebut. Ono proyek iki batimu piro? Aku itu untuk 50 juta tok. 50 juta. Aku lek koyo ngono itu 1 miliar. Lho, dia ngerti korupsi kok malah berbangga-bangga. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Maka sungguh Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka wa huwa yabki, dia dalam kondisi menangis. Sing maksiat nglakoni dosa kemudian dia berbangga-bangga, guyang-guyu, berbangga-bangga, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sambil nangis-nangis. Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Karena sebenarnya haknya dia adalah menyesal dan meminta ampun kepada Allah karena hal tersebut. Kok malah guyu? Wa man ata'a, dan barang siapa yang taat, taat kepada Allah, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis,
hayaan minallah, malu karena Allah, wa khaufan minhu, dan dia karena khauf, takut kepada Allah, ala taksirihi fi tilka ta'ah, ya, karena pendeknya ketaatan dia dalam melaksanakan ketaatan ini lah butuh kesabaran, Pak. Ya berat. Dia melaksanakan ketaatan kepada Allah ini sampai nangis-nangis karena berat. Ya. Dia sakit tetap dipaksakan sholat, dipaksakan wiritan semampunya. Susah. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Maka Allah nanti akan memasukkan dia ke dalam surga wa huwa yadhak, dan dia dalam kondisi tertawa. Maksudnya yafrahu ghayatul farahi li husuli matlubihi wa huwa afwullahi ta'ala. Ya, maksudnya adalah dia memperoleh tujuannya yaitu gembira terhadap apa yang telah dia cari karena dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Pun niku mawon, semoga yang sedikit ini betul-betul kita pahami dan kita manfaatkan dalam kehidupan ini sehingga kita dijaga oleh Allah taala supaya tidak melakukan maksiat. Kalaupun kita melakukan maksiat, semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.